Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Welcome back to my channel ya. Channelnya Reno Tati, channelnya membahas tentang motivasi untuk para teman-teman youtuber pemula semua, baik kawan-kawan dan saudara-saudaraku semua ya. Di kesempatan kali ini semoga teman-teman semua diberikan kesehatan selalu, dimudahkan rezekinya. Bagi lagi sakit semoga cepat sembuh ya. Hari ini sore ini saya sambil nonton punyanya live streamingnya Dapur KS Rantau ya. Kang Dapur KS Rantau ya. Dia ini bekerja di luar negeri dan dia adalah seorang koki yang handal di sana ya. Kemarin dia habis ketemu sama Ariel Noah ya kan, masakin Ariel Noah di sana ya. Luar biasa perjuangan dia. Ya, dan buat teman-teman yang belum kenal dengan channelnya Dapur KS Rantau, silakan nanti dikunjungin ya, dikepo-kepoin lah dikit-dikit gitu loh channel dia ya. Kepoin ya kan, kalau bila perlu disogrok-sogrok juga subscribe-nya ya. Nah, baik, kita kembali ke topik yang akan kita bahas ya. Cukup, karena ini saya baru selesai dia live ya. Baik, kita kembali ke topik pembahasan kita ya. Ini hari Jumat, saya bikin videonya sore ya. Hari Jumat sore jam berapa ini? Jam 17 ya, 17.00. 17.00 berapa itu? Pokoknya 17 lewat lah ya. Gitu. Nah, dan ini nanti bakal langsung saya upload hari ini juga. Nah, jadi gini kawan-kawan, ini ada pertanyaan, Mas, apakah kalau kita ya menyuntik subscriber dan jam tayang itu bakalan lolos monetisasi? Ini pertanyaan ini menarik untuk kita bahas, karena teman-teman pemula ini sudah banyak yang mengeluh, sudah nggak tahan lagi untuk pengen cepat-cepat dimonetisasi ya. Jadi gini, yang pertama yang perlu teman-teman ketahui, kalau teman-teman melakukan menyuntik subscriber dan 4.000 jam tayang, apakah itu bisa lolos? Bisa lolos, tergantung video teman-teman sendiri ya. Karena banyak ini pertanyaan, kalau disuntik-suntik kayak gitu apakah aman atau tidak, apakah itu nanti bakal di-respon atau tidak. Biasanya tidak akan pernah di-respon, kecuali kalau video teman-teman itu bermasalah ya. Itu yang pertama ya. Dan buat teman-teman juga ya, kalau teman-teman ini kita bercerita tentang manipulasi ya, tentang manipulasi sebuah data ya, manipulasi sebuah data. Jadi channel YouTube kita itu subscriber rekayasa ataupun jam tayang rekayasa untuk bisa pengajuan monetisasi. Dan itu dengan cara disuntik subscriber banyak. Disuntik jam tayang terpenuhi, 4.000 jam tayang terpenuhi, 1.000 subscriber juga terpenuhi. Dan itu beragam ya, beragam gitu loh ya, beragam harga gitu loh. Itu beragam harga ya, mulai dari yang paket, paket monet segala macam, atau cuman 4.000 jam tayang, atau cuman ini saja, tergantung, dan itu beragam ya. Dan itu juga sesuai kesepakatan daripada teman-teman biasanya ya, dan itu juga tergantung sistem pengerjaan ya. Kalau sistem pengerjaan menggunakan panel itu biasanya drop. Kalau sistem pengerjaan itu menggunakan web biasanya itu drop gitu loh ya. Itu biasanya, tapi itu tergantung daripada pengerjaan orang yang dipercaya oleh teman-teman itu ya. Nah, apakah itu bisa lolos? Itu lolos. Ingat ke video teman-teman ya gitu. Kalau video teman-teman itu ada yang re-upload ataupun ada copyright segala macam, nah, untuk melakukan itu ya lebih baik jangan dilakukan dulu ya, buang dulu semua itu gitu loh, supaya lebih aman ya. Nah, terus ini ada lagi pertanyaan, Mas, gimana dong kalau kita menyuntik viewers atau penonton ya, biar kita lebih simpel, itu kita nambah penonton gitu loh ya, secara istilahnya kita beli penonton gitu loh. Apakah itu aman? Ya, aman ya, itu aman. Karena kenapa saya bilang itu aman? Ya itulah jawaban saya, itu aman. Apakah itu bisa? Bisa ya, karena semua aplikasi yang disediakan oleh YouTube yang terkait dengan followers ataupun subscriber ya, itu semua ada jasanya ya. Dan itu biasanya mereka memang banyak yang menjual jasa-jasa seperti itu. Ada jasa tambah subscriber TikTok ataupun bahkan Facebook pun itu ada ya, semua komplit di sana ya. Nah, apakah dengan penonton seperti itu nanti channel kita itu bakal bisa berkembang? Tergantung ya,
tergantung daripada kekuatan teman-teman sendiri. Ya, kalau memang teman-teman itu mempunyai budget, teman-teman tidak mau capek, ya silakan, nggak masalah, gitu loh, nggak masalah, itu sah-sah aja. Itu tergantung daripada kebutuhan channel teman-teman sendiri. Kalau memang teman-teman itu membutuhkan penonton banyak, ya silakan. Kalau memang punya budget, itu harganya berapa mas? Beragam. Saya katakan ini beragam, mulai dari 20.000, mulai dari 25.000, mulai dari 40.000, sampai ada yang 50 ya. Terus ada juga yang 100.000 ya, bahkan sampai titik itu berkisar 250 itu ada. Ada yang 150, ada yang 250, tergantung cara dan semua itu beragam ya. Kalau kita sekedar suntik dan suntik view itu ada dua jenis ya. Ada dua jenis ya, perlu teman-teman ketahui, itu ada dua jenis. Kalau teman-teman sekadar menyuntik penonton aja, berarti dolar nggak naik ya. Dan ada juga penyuntikan view ya, kalau 1.000 penonton itu dolarnya juga ikut naik. Itu ada juga. Ada dua jenis ya, ada dua jenis kategori ya. Ingat ya, pahami itu kalau memang teman-teman mau melakukan itu gitu. Jangan teman-teman asal-asalan aja gitu loh ya. Nah, tergantung daripada kualitas pengerjaan. Makanya saya bilang tergantung daripada kualitas pengerjaan, gimana pengerjaannya itu, gimana amanahnya orang itu gitu ya. Biasanya itu ada yang 20.000, ada yang gini, itu tergantung. Kalau teman-teman sekedar membeli view saja, tidak plus dolar naik, itu biasanya agak murah gitu loh. Ada yang 20.000, ada yang 30.000, ada yang 40.000 ngejual gitu loh. Tergantung gitu ya, tergantung ya. Nah, dan itu kalau teman-teman lakukan terus, itu berapa lama kira-kira ya? Berapa lama yang harus didapat hasilnya? Yaitu tergantung daripada nanti penonton alamimu itu sudah berdatangan atau belum. Biasanya kalau kita suntik view, ya itu meledak sampai ribuan yang nonton. Terus setelah itu beberapa bulan kita suntik dan itu sudah mulai berdatangan penonton alami karena mereka melihat gitu loh. Karena video itu ditonton sudah ribuan, sedikit banyaknya video itu tetap bakal direkomendasikan juga oleh YouTube gitu loh. Bakal direkomendasikan juga oleh YouTube, dan itu sedikit banyaknya juga itu bakal memancing penonton alami itu berdatangan ke channel kita juga gitu loh. Dan itu biasanya kalau sudah mulai berdatangan penonton alaminya, ya itu biasanya mulai mereka berhenti. Kalau memang mereka mau bermain secara alami. Dan ada juga kalau memang mereka itu mempunyai budget, sampai kapanpun mereka terus. Saat mereka ngupload video itu tembak 5.000. Saat mereka ngupload video tembak 20.000 penonton. Saat mereka upload video tembak 15.000 penonton. Itu biasa. Itu sesuai kebutuhan mereka. Mereka membutuhkan itu, mereka menginginkan itu, gitu loh. Nah ini kembali lagi ke 1.000 subscriber dan 4.000 jam tayang. Kalau teman-teman melakukan penyuntikan 1.000 subscriber dan 4.000 jam tayang, ya itu ada PR untuk teman-teman ke depannya. Karena 1.000 subscriber itu dan 4.000 jam tayang itu, ya itu traffic yang tidak secara alami terbentuk, ya itu secara instan terbentuk. Nah, PR-nya ya kalau sudah dimonetisasi, teman-teman sudah melakukan penyuntikan jam tayang, subscriber, PR-nya apa? PR-nya teman-teman itu harus membangun traffic secara alami. Dan itu berapa lama mas? Itu bisa antara 4, 5, 6, bahkan ada yang sampai 8 bulan untuk membangun traffic alami supaya traffic yang manipulasi itu bisa tertutup. Dengan cara seperti apa? Dengan cara kita berkunjung ke sesama pemula, gitu loh. Itu adalah untuk membangun traffic yang alami, gitu. Itu PR-nya, ya. Karena kenapa? Itu semua adalah, ya boleh dikatakan itu kan manipulasi semua, gitu loh. Jadi kan semua traffic itu kita bikin secara instan. Ya, dan itu tidak akan bermasalah gitu loh, dan itu tidak akan bermasalah. Nah, beda dengan kalau teman-teman beli di Shopee ataupun di web yang teman-teman tidak ketahui, ya itu biasanya sering terjadi traffic invalid gitu. Nah itu yang sering terjadi setelah monet itu di dismount, ya gitu. Nah jadi pahami itu. Kalau memang teman-teman itu
sudah banyak yang ngeluh gitu loh ya. Kalau teman-teman sudah banyak yang ngeluh, karena ini sudah banyak yang ngeluh gitu loh. Baru nge-YouTube 3 bulan udah capek ngejar 1000 subscriber, baru nge-YouTube 4 bulan udah bingung ngejar 4000 jam tayang gitu loh. Nah, sekarang saya paparkan di sini, kita buka, dan ini jarang dibuka sama orang gitu loh. Masalah kelemahan dan keuntungan dan kerugian kalau teman-teman itu ya, dan itu semua ada manfaatnya gitu loh. Dan itu semua ada manfaatnya ya. Gitu. Tergantung budget teman-teman sendiri. Kalau teman-teman punya budget banyak ya, teman-teman mau bikin berapa subscribermu itu, mau bikin 200.000 bisa. Ya, bisa itu. Gitu loh. Biayanya berapa? Ya tinggal teman-teman hitung aja. Gitu loh. Berapa biayanya? 100.000 subscriber. Terus 4.000 jam tayang terpenuhi. Terus teman-teman pengen setiap ngupload video itu penontonnya itu supaya kelihatan gagah, bisa sampai ratusan ribu. Bisa. Gitu loh. Tergantung budget teman-teman. Dan apakah itu bermasalah? Tidak ada masalah di YouTube itu. YouTube itu tidak akan mempermasalahkan itu, gitu loh. Karena YouTube ini bisnis, ya. YouTube ini bisnis, dan YouTube itu tidak bakal mempermasalahkan itu. Tergantung cara kerja teman-teman sendiri, ya. Rapi atau tidak, teman bermain nakal atau tidak, itu aja. Simple, ya. Nge-YouTube ini simple. Kalau teman-teman masih kuat untuk mengejar 4000 jam tayang, saya, Ihsan Tutor, maupun yang lainnya itu kita sudah mengajarkan. Lakukan berkunjung ke sesama pemula. Berkunjung ke sesama pemula, saling menonton, saling subscribe. Itu juga bisa cepat mendapatkan 1000 subscriber. Ya, dengan teman-teman saling menonton 3 video full durasi, itu juga telah menambah jam tayang teman-teman. Gitu loh, ya. Nah, jadi pahami itu. Jangan sampai teman-teman itu nanti wah, ternyata kalau sudah disuntik ini gini. Dan itu yang harus teman-teman pahami. Ya, apa PR-nya? Gitu loh. Karena ini banyak teman-teman ini, Mas, saya habis suntik jam tayang tapi view-nya turun. Saya habis monet ini, Mas, karena kemarin saya habis beli jam tayang, subscriber, terus penontonnya turun. Ya, kalau teman-teman tidak berkunjung, ya udah itu gak bakalan jalan. Monet gitu loh. Ya, akhirnya apa nanti? Beli view. Kalau memang kita sanggup untuk membeli view, itu bisa membangun interaksi, gitu loh. Tapi sampai kapan? Coba, sampai kapan teman-teman sanggup membiayai channelmu itu, gitu loh. Karena semua itu butuh perjuangan, dan yang kita bahas, yang saya bahas ini itu perjuangan dari nol, ya, tanpa mengeluarkan modal, cukup menggunakan HP kentang, menggunakan kuota, teman-teman modal berkunjung, ya. Teman-teman saling menonton, jangan terlalu barbar, dan itu juga bisa dimonetisasi. Simple kan? Nah, jadi itu saja ya kawan-kawanku semua, sebagai pembelajaran kita di hari Jumat berkah ini ya. Ini udah mau masuk waktu maghrib ya, kayaknya. Ya, karena udah agak gelap ya. Nah, mungkin hanya itu saja ya kawan-kawan ya. Semoga apa yang saya sampaikan di kali ini itu bisa menambah wawasan teman-teman ya di dunia per-YouTubean ini, gitu loh. Bahwasanya di dunia per-YouTubean ataupun di luar YouTube itu bisa dibuat yang namanya manipulasi. Ya, tinggal tergantung teman-teman sendiri. Ya, mungkin hanya itu ya kawan-kawan ya. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat berjuang ya, jangan menyerah. Jadilah orang sukses di kemudian hari dengan perjuangan teman-teman semua. Ya, bye bye. Jumpa lagi nanti.